Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar, mendeskripsikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan serta menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia. Baik, kita akan mulai dari konsep mol. Apa itu mol? Dalam kimia ada satuan jumlah zat yang disebut mol dengan 1 mol besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi, 1 mol suatu zat adalah banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, kemudian bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23 ini biasa kita kenal dengan bilangan Avogadro atau simbolnya L. Kemudian partikel zat itu bisa berupa atom, molekul maupun ion. Yang pertama kali akan kita bahas pada konsep mol ini adalah hubungan mol dengan jumlah partikel. Ingat bahwa jumlah partikel itu bisa dalam atom, molekul maupun ion. Nah, rumusnya untuk jumlah partikel sama dengan mol kali L. L itu bilangan Avogadro. Nah, contohnya kita terapkan jika diketahui mol dari atom perak, ditanyakan berapakah jumlah atom peraknya, maka kita bisa mencari jumlah atom perak sama dengan molnya dikalikan bilangan Avogadro. Molnya diketahui 0,2 kali bilangan Avogadro besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau ada angka seperti itu, silahkan kalian kalikan angka desimalnya. 0,2 kali 6,02 ketemunya 1,204 kali 10 pangkat 23 atom. Cukup jelas ya anak-anak? Untuk jumlah partikel rumusnya mol kali bilangan Avogadro. Jika yang ditanyakan mol, berarti rumusnya mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Berikutnya, yang kedua adalah hubungan massa dengan mol. Kita akan menghitung, misalnya ditanyakan massa atau ditanyakan molnya. Nah, rumusnya massa sama dengan mol kali AR atau MR. AR itu massa atom relatif. Kalau MR adalah massa molekul relatif, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, jika yang ditanyakan mol, maka rumusnya massa dibagi AR atau MR. Demikian juga jika yang ditanyakan AR atau MR-nya, maka rumusnya sama dengan massa dibagi mol. Untuk contoh soalnya, hubungan massa dengan mol hampir sama dengan yang tadi dengan jumlah partikel. Jadi misalkan diketahui molnya dan AR-nya, maka kalian bisa menentukan berapa massanya. Atau sebaliknya, diketahui massanya, ditanyakan molnya, maka kalian bisa menghitungnya. Nah, berikutnya kalian harus mengenal apa itu yang disebut volume molar. Volume molar adalah volume dari 1 mol suatu gas pada keadaan standar. Keadaan standar adalah keadaan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer yang dikenal dengan istilah keadaan STP, singkatan dari Standard Temperature and Pressure. Dalam keadaan standar atau STP atau keadaan 0 derajat Celcius 1 atmosfer, maka volume rumusnya sama dengan mol kali 22,4. Angka 22,4 adalah
volume molar standar. Nah, jika yang ditanyakan mol, maka rumusnya mol sama dengan volume dibagi 22,4. Nah, itu tadi volume pada keadaan standar. Nah, volume gas pada keadaan tidak standar itu kita kenal ada rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Dengan P sama dengan tekanan, satuannya atmosfer, V sama dengan volume, satuannya liter, kemudian T adalah suhu mutlak, satuannya Kelvin, di mana Kelvin itu besarnya sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Kemudian N-nya mol dan R-nya adalah tetapan gas, yaitu 0,082 dengan satuan liter atmosfer per mol Kelvin. Setelah rumus-rumus konsep mol kalian pahami, berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian hitungan kimia pada persamaan reaksi. Jadi misalnya ada reaksi kimia untuk menentukan perhitungan kimia, maka yang pertama langkahnya adalah menuliskan persamaan reaksi yang setara. Jadi kalau belum setara silahkan disetarakan dulu. Berikutnya yang kedua, menghitung mol zat yang diketahui. Silahkan nanti hubungannya mol dengan apa, misalnya dengan massa atau dengan partikel atau pada keadaan standar seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang C, menghitung mol zat yang ditanyakan. Berikutnya, mol A, misalnya ditanyakan A, sama dengan koefisien A dibagi koefisien B dikali mol B. Nah, kalau sudah ketemu mol yang ditanyakan, dalam hal ini misalnya mol A begitu, maka tinggal mengubah satuan mol tersebut menjadi satuan sesuai yang ditanyakan. Berikut adalah cara menghitung MR jika AR-AR-nya diketahui. Contohnya diminta menghitung MR dari Al2SO4 3 kali. Maka pertama kalian lihat Al-nya ada 2, S-nya ada 1 kali 3 karena dalam kurung, O-nya ada 4 kali 3 karena dalam kurung juga. Nah, tinggal kita hitung 2 kali AR-AL ditambah 3 kali ARS ditambah 3 kali 4 kali ARO. Nah, masukkan AR yang diketahui, Al27, S-nya 32 dan O-nya 16, sehingga setelah dihitung totalnya ketemu 342. Kemudian anak-anak, dari situ coba kalian hitung MR dari CaCO3. Kalian coret-coret di buku kalian. Oke. Setelah bisa menghitung MR, sekarang untuk contoh nomor 1 ini adalah hubungan antara partikel dengan mol. Diketahui molnya unsur karbon adalah 0,5 atau setengah. Ditanyakan berapakah atom C-nya? Atom C itu berarti partikel. Rumusnya partikel sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Jadi nomor 1 itu 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti kan setengahnya 6,02, yaitu 3,01 kali 10 pangkat 23. Silakan dicatat ya. Ini adalah contoh untuk nomor 2. Diketahuinya AR, kemudian massa, kemudian keadaan STP. Ditanyakan volume. Nah, volume itu rumusnya mol kali 22,4. Sedangkan molnya belum diketahui, maka molnya bisa dicari sesuai yang diketahui di situ adalah massa atau gramnya. Sehingga mol sama dengan gram dibagi MR. MR dari CO2 itu sama dengan C ditambah 2 kali O. Sehingga
Gramnya sama dengan 22 dibagi 44 ketemunya setengah mol. Jadi volumenya sama dengan molnya setengah kali 22,4 ketemunya 11,2 liter. Nah, berikutnya untuk contoh nomor 3 adalah masih keadaan standar atau STP. Diketahui volumenya adalah 2,24 liter, kemudian diketahui AR, kemudian ditanyakan jumlah partikelnya. Nah, kamu lihat, partikel itu rumusnya mol kali bilangan Avogadro. Sedangkan di situ molnya belum diketahui, maka dicari dulu sesuai dengan yang diketahui di situ, yaitu ada volume. Maka molnya sama dengan liter atau volumenya dibagi 22,4. Volumenya tadi 2,24 dibagi 22,4, maka ketemu 0,1 mol. Jadi partikelnya sama dengan mol kali bilangan Avogadro, yaitu 0,1 mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka yang kalian kalikan adalah bilangan desimalnya. Ketemu 0,1 kali 6,02 sama dengan 0,602. 10 pangkat 23-nya masih tetap. Lalu karena penulisan itu tidak sesuai dengan notasi ilmiah, maka komanya kita majukan sehingga 10 pangkatnya jadi berkurang. Maka dari 0,602 10 pangkat 23 diubah menjadi 6,02 kali 10 pangkat 22 partikel. Demikian anak-anak penjelasan mengenai konsep mol dan contoh-contohnya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan kembali. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.